Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SSDP MSI selaku penguji dan saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI selaku coach serta Bapak Arham SPD MPD selaku mentor dari Bapak Andi Said. Langsung saja Pak Bahrun, kami persilahkan. Baik, makasih banyak Pak Afgan SPSI MPSI selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kabid Pak Muhammad Rian SSDP MSI selaku penguji yang saya hormati. Pak Arham SPD MPD selaku mentor yang saya hormati. Pak Andi Said SPD selaku presenter yang saya banggakan. Dalam penyajian ini Pak Andi, kita singkat ya. Yang Anda sajikan itu yang pertama catatan penguji pada saat seminar rancangan. Yang kedua langsung masuk pada kegiatan, hasil maksudnya ya, realisasi. Nah hasil itu Pak, tidak usah diulas nilai-nilai dasarnya. Siapa? Tanggal dengan output saja. Siapa? Saya kira begitu, saya persilakan Pak Andi. Ya, mohon izin share screen Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Penguji Pak Rian, yang terhormat Pak Coach Pak Bahrun, yang terhormat Pak Mentor Pak Arham. Pada hari ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya, di mana pada catatan perbaikan penguji pada waktu rancangan aktualisasi kemarin, yaitu poin pertama, kurangi menggunakan singkatan contoh RPP. Di sini ada pada halaman 25, sudah saya tidak persingkat lagi Pak. Ada kemudian di poin kedua, menarasikan keterkaitan isu dengan kedudukan dan peran PNS. Ada pada halaman 18, sudah saya narasikan Pak. Pada halaman 18 itu Pak. Oke, saya lanjut. Realisasi kegiatan saya di sekolah. Kegiatan pertama yaitu melaksanakan persiapan aktualisasi yang dilakukan pada tanggal 25-29 Juni 2001 di rumah pribadi. Tahapan kegiatan pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi, outputnya itu tersedianya bahan untuk konsultasi. Kemudian tahapan kedua yaitu dilakukan pada tanggal 30 Juni 2001 di ruangan kantor, yaitu konsultasi dengan kepala sekolah. Outputnya mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian pada tahapan ketiga 30 Juni 2001 dilaksanakan di ruangan kantor. Tahapan kegiatannya yaitu diskusi dengan teman guru lainnya. Outputnya yaitu dukungan dari rekan-rekan guru. Lanjut kegiatan 2, menyiapkan bahan pembuatan media pembelajaran audiovisual. Berlangsung tanggal 1 Juli 2001 di rumah pribadi. Tahapan kegiatannya yaitu pertama memilih materi yang akan dibuatkan media. Outputnya materi yang akan dibuatkan media. Kemudian tahapan kedua dimulai pada tanggal 2 Juli 2021 di rumah pribadi, yaitu mengunduh video yang terkait dengan materi di YouTube. Kemudian tahapan ketiga dilakukan pada tanggal 3 Juli 2001 di rumah pribadi, yaitu mengunduh dan menginstal aplikasi pengedit video. Outputnya terinstalnya aplikasi pengedit video. Lanjut kegiatan 3, mendesain media pembelajaran audiovisual. Dilakukan pada tanggal 5 Juli 2001 bertempat di rumah pribadi. Tahapan kegiatannya yaitu menyusun skenario video terkait materi yang akan diajarkan. Outputnya tersusunnya skenario video. Kemudian lanjut tahapan kedua, berlangsung pada tanggal 6 sampai 9 Juli 2001 bertempat di rumah pribadi. Tahapan kegiatan yaitu membuat proyek baru video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi pengedit video. Outputnya tercipta video baru. Kemudian berlanjut pada tahapan ketiga yaitu berlangsung pada tanggal 10 Juli 2021 di ruangan kantor. Tahapan kegiatan itu yaitu melakukan uji coba penayangan video ke guru untuk memperoleh tanggapan dari mereka. Outputnya terlaksananya uji coba penayangan video. Kemudian kegiatan 4, menyiapkan perangkat pembelajaran terkait penggunaan media pembelajaran audiovisual. Pada tanggal 12 Juli 2021 di rumah pribadi, tahapan kegiatan pertama menentukan kompetensi dasar yang akan diajarkan, outputnya kompetensi dasar yang akan diajarkan. Kemudian tahapan kegiatan kedua 12 sampai 13 Juli 2021 di rumah pribadi,
yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Outputnya tersedianya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian tahapan ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021 di ruangan kantor, yaitu meminta tanda tangan rencana pelaksanaan pembelajaran kepada kepala sekolah. Outputnya ditandatangininya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian kegiatan 5 melaksanakan evaluasi awal, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021 di rumah pribadi. Tahapan kegiatannya itu membuat soal evaluasi awal. Outputnya adanya soal evaluasi awal. Kemudian pada tahapan kedua dilakukan pada tanggal 16 sampai 17 Juli di ruangan kelas, yaitu membagikan soal evaluasi awal. Outputnya terlaksananya evaluasi awal. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2021 di rumah pribadi, tahapan kegiatannya itu mengoreksi hasil evaluasi awal. Outputnya nilai hasil evaluasi awal. Kemudian melanjut kegiatan 6, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual. Yaitu pada tahapan pertama dilaksanakan pada tanggal 19. Jadi semua kegiatan ini dilakukan pada tanggal 19, 21 sampai 23 Juli 2021. Semua dalam tahapannya dilakukan di ruangan kelas, di mana itu tahapan kegiatan yang pertama yaitu memulai pembelajaran dengan berdoa dan menyampaikan tujuan belajar. Outputnya terlaksananya pembelajaran awal. Pada tahapan kegiatan kedua, memutar video pembelajaran, outputnya tersajinya video pembelajaran. Tahapan ketiga, melakukan tanya jawab kepada siswa, outputnya terlaksananya kegiatan tanya jawab. Kemudian berlanjut ke tahapan kegiatan 4, membuat beberapa soal dan meminta siswa untuk menjawabnya, outputnya siswa menjawab soal. Tahapan kegiatan yang kelima, yaitu membuat kesimpulan terhadap materi yang dipelajari, outputnya kesimpulan pembelajaran. Dan terakhir tahapan keenam yaitu menutup pembelajaran dengan berdoa. Outputnya yaitu berakhirnya proses pembelajaran. Terakhir kegiatan 7 melaksanakan evaluasi akhir yang berlangsung pada tanggal 21 Juli 2001 di rumah pribadi. Di sini yaitu membuat soal evaluasi akhir. Outputnya ya ada soal evaluasi akhir. Kemudian pada tanggal 20 sampai 23 Juli di ruang kelas, tahapan kegiatan itu membagikan soal evaluasi akhir. Outputnya terlaksananya evaluasi akhir. Kemudian pada tahapan kegiatan ketiga, 3 Juli di rumah pribadi, yaitu mengoreksi hasil akhir evaluasi akhir. Outputnya yaitu nilai hasil evaluasi akhir. Terakhir, tahapan kegiatan keempat yaitu memberikan reward bagi siswa yang mendapat nilai terbaik. Dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2021 di ruang kelas. Outputnya yaitu reward bagi siswa yang mendapat nilai terbaik. Kesimpulannya, terjadi peningkatan belajar kepada peserta didik kelas 4 setelah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Hanya dapat terlihat dari hasil evaluasi awal yang memenuhi kriteria minimal sebesar 3, tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal sebesar 86,7%, mengalami peningkatan pada hasil evaluasi akhir yang memenuhi kriteria minimal sebesar 93,7%, tidak memenuhi kriteria sebesar 6,7%. Rencana tindak lanjut 1. Melanjutkan penggunaan media audiovisual pada kegiatan belajar mengajar guna meningkatkan semangat belajar peserta didik. 2. Sosialisasi tentang penggunaan media audiovisual kepada teman-teman sejawat. 3. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, saya akan terus berusaha mengaktualisasikan nilai-nilai dasar di setiap kegiatan agar dapat memberikan manfaat ke semua pihak. Terima kasih Pak. Demikian pemaparan dari saya Pak. Baik, makasih banyak Pak Andi. Pak Arham SPD MPD selaku mentor yang saya hormati, bersama-sama kita sudah simak paparan hasil pelaksanaan aktualisasi selama 30 hari atau lebih kurang. Untuk itu hari ini kami sangat membutuhkan testimoni dari Pak Mentor apa sesungguhnya yang terjadi atau yang dilaksanakan oleh Pak Andi terkait dengan peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika dikaitkan dengan media audiovisual. Untuk itu kepada Pak Mentor disilakan dengan hormat. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muhammad Rian, Coach Pak Dr. Andes Haji Bahrun MSI, Pak Afgan dan peserta Pak Andi Sahid. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Selama sekitar 1 bulan lebih Pak Andi Sahid melakukan kegiatan proses belajar mengajar pada siswa yang ada di SD Impres Watu Sampu. Alhamdulillah semua kegiatan aktualisasi yang dilakukan sangat baik, mulai dari awal sampai di akhir kegiatan.
yang dimana pada saat sebelum beliau melakukan proses kegiatan belajar mengajar, beliau saya sempat melihat RPP perangkat serta media pembelajaran yang saudara Andi Said gunakan di dalam proses pembelajaran. Dan dalam hasil yang hampir sebulan Pak, kegiatannya sangat bagus, sangat tepat dengan judul yang saudara angkat. Saya lihat selama 3 kali pembuatan itu, saya sempat 3 kali pantau langsung beliau di kelas. Dari awal sampai ketiga kalinya itu sangat meningkat, sangat bagus sekali penerapannya, sehingga hasilnya yang saya lihat sangat bagus, dan ini kalau bisa diterapkan nanti ke depan, di mana beliau nanti bisa berbagi ilmu selama kegiatan ini Pak. Kegiatan yang ilmu diperoleh dari kegiatan Laster ini di-share kepada teman-teman yang ada di sekolah khususnya di SD Impres Watu Sampu Pak. Sedikit lagi Pak Barun, ketika nanti Pak Andi Said ini selesai nanti melaksanakan Laster ini, yang saya harapkan itu ilmu yang beliau dapatkan selama kegiatan Laster bisa di-share atau berkolaborasi dengan teman-teman khususnya senior-senior yang ada di SD Impres Watu Sampu, karena pembelajaran yang beliau gunakan ini adalah tantangan sekarang kan rata-rata guru itu banyak yang belum paham menggunakan IT, khususnya di sekolah kami. Tapi alhamdulillah dengan masuknya beliau di sekolah kami, saya sering memberikan masukan agar beliau berbagi pengalaman khususnya tentang IT di dalam yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi kesimpulannya Pak, kegiatan aktualisasi yang sudah dilakukan oleh Pak Andi Said selama di SD Impres Watu Sampu sangat baik sekali Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih banyak Pak Mentor atas kesaksian yang sudah dijelaskan. Selanjutnya kepada Bapak Penguji Pak Muhammad Rian SSTP MSI, dengan hormat disilakan. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Dr. Andus Haji Bahrun MSI. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Arham SPD MPD, yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di seminar aktualisasi ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Pak Mentor. Kemudian yang kami banggakan Pak Andi Said. Apa kabar Pak Andi Said? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak, terima kasih banyak Pak. Mengawali seminar kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Mentor, dan senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mentor bahwa Pak Andi ini sudah melakukan aktualisasinya atau kegiatannya di lapangan dengan baik sekali. Kemudian harapan-harapannya tadi Pak Andi bisa berbagi pengalaman ke teman-teman, terutama ilmu yang didapatkan bisa di-share, dan juga ilmu-ilmu mengenai IT atau pembuatan video. Saya kira itu bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Mentor. Berikut Pak Andi. Pak Andi, di laporan ini kami sudah lihat bagus sekali, karena hari ini adalah seminar aktualisasi. Seminar aktualisasi ini lebih ke pembuktian-pembuktian. Kemarin dijanjikan mengenai video, tetapi sebelum ke video, Pak Andi, judulnya itu kan sebentar, meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada pelajaran matematika dengan, ya betul itu ya, Iya Pak. dengan menggunakan media audiovisual. Sebenarnya ini menarik, ini bagaimana mengajarkan anak-anak dengan menggunakan media audiovisual. Seandainya Pak Andi, kami di sini semua adalah siswa kelas 4, bisa tidak kami diberikan simulasi bagaimana mengajarkan matematika dengan menggunakan media audiovisual, Pak Andi? Jadi permisi Pak, saya jelaskan. Jadi tetapi secara singkat ya Pak Andi. Oh iya Pak. Oke, baik. Jadi di sini saya jelaskan dulu kepada anak-anak, yang beri salam dulu, berdoa, kemudian ya saya sampaikan tujuan pembelajaran yang kita akan dapatkan setelah ini. Kemudian dari tahapan berikutnya
saya langsung memutar videonya Pak. Apa di videonya itu sudah ada penjelasan materi. Jadi di video itu sudah ada menjelaskan, ada audionya Pak. Jadi dia berupa gambar dan videonya ada enggak Pak Andi? Ada Pak. enggak Iya videonya? Pak. Saya Oke, baik. Boleh di Ya, siap, share Pak. dulu. Saya screen Pak. Share screen ya. Putar videonya secara singkat sambil Pak Andi Sahid menjelaskan. Ini videonya Pak Andi ambil atau ambil dari YouTube atau bikin sendiri? Kemarin Pak, sebelum saya ambil dulu video-video di internet, di YouTube. Kemudian video ini saya edit kembali Pak, supaya materinya itu sesuai dengan materi yang saya ajarkan di kegiatan ini Pak. Oke, baik, silakan. Ada suaranya Pak? Tidak jelas. Tidak apa-apa, biar tidak ada suaranya, pakai suaranya Pak Andi saja. Ya, jadi di sini sebenarnya ada suaranya Pak. Oh, gitu. Ada suaranya Pak? Tidak jelas, suaranya ada tapi tidak jelas. Oh begitu. Apa dalam Iya. materi ini sudah ada penjelasan di dalamnya Pak. Jadi saya hanya suruh siswa untuk memperhatikan dan mendengarnya Pak. Jadi sudah ada audio di dalamnya. Jadi videonya sudah menjelaskan dia di situ Pak. Jadi saya hanya memperhatikan anak-anak untuk memperhatikan video dengan seksama Pak. Di video ini. Oke, kalau begitu diputar kembali. Iya, Pak. Diputar kembali. Tidak kedengaran suaranya. Jadi di sini Pak, saya di ada videonya dijelaskan bahwa materi yang dijelaskan itu bilangan pecahan. Nah, di sini dikasih contoh, ada apa Ahmad 4.000 membuat donat. Setelah menyiapkan bahan-bahannya oleh membuat donat. Setelah saya membuat donat, Ahmad menghias donatnya. Setelah itu Ahmad memotong donat, diberikan kepada adiknya. Jadi Ahmad yang akan memotong donatnya. Jadi di sini disiapkan donat satu, ya Ahmad memotong donatnya menjadi 2. Nah, setelah ada beberapa bagian dulu, setelah sini ditanya dibelah ada berapa bagian. Nah, jadi ada bagi 2 bagian. Akan membagikan 2 kepada adiknya. Satu bagian untuk adiknya dan satu bagian lagi untuk kakaknya. Jadi adik mendapat 1/2 bagian dari adik, kemudian Ahmad mendapat bagian 1/2 bagian. Jadi di sini contoh berikutnya yaitu ayah membagikan pizza kepada anaknya dan ibu. Kemudian beberapa bagian. 28 nanti di sini. 1/8. Tidak. Ya, itu saja Pak. Ya, oke, baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Andi. Ini videonya sangat kreatif. Saya yakin kalau umpamanya saya jadi muridnya juga dengan melihat video ternyata lebih gampang. Matematika itu menjadi lebih gampang. Mudah-mudahan karena matematika ini di mana-mana jadi momok yang menakutkan. Bukan hanya pelajarannya tapi gurunya juga biasanya killer kalau guru matematika. Oleh karena itu saya kira kreatif sekali ketika menggunakan video-video seperti ini.
sehingga anak-anak itu lebih difamiliarkan dengan matematika, diajarkan, ditanamkan bahwa matematika ini tidak sulit, bahwa matematika ini mudah, seperti itu, sehingga minat anak-anak belajar menjadi meningkat dengan kreativitas seperti ini. Di dalam kesimpulan saya kira sudah sangat terukur, di dalam rencana tindak lanjut juga sebenarnya sudah terukur. Pak Andi Zahid bagus sekali di dalam rencana tindak lanjutnya. Hanya nanti ditambahkan di rencana tindak lanjut, walaupun itu sudah bagus, nanti tinggal ditambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Mentor. Nanti ada berbagi pengalaman itu tulis di dalam rencana tindak lanjut, berbagi pengalaman, baik itu ilmu yang didapatkan di dalam latsar ataupun teknik-teknik membuat video sederhana. Jadi berbagi pengalaman dengan guru-guru. Begini cara teknik atau membuat video sederhana. Masukkan itu ke dalam rencana tindak lanjut. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Andi sudah melakukan aktualisasi ini dengan baik sekali. Videonya keren. Saya tahu tidak mudah membuat video. Pasti mencari referensi, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan kreativitas. Oleh karena itu, harapan kami jangan berhenti di sini, tetap berbuat ke depan, terutama di rencana tindak lanjutnya. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini dengan baik sekali. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Jadi, makasih banyak Pak Penguji. Jadi tinggal rencana tindak lanjut diperbaiki Pak, ditambah ya. Siapa? Share ilmu itu. Siapa? Cuman ya ini sekedar bergurau saja. Kalau bisa simulasinya jangan terlalu banyak bahan makanan. Pikirannya anak-anak cuma ke kantin nanti. Dikasih contoh begitu dia bilang berapa sih aku Kandepura. Dia tidak mau bagi-bagi Pak, kan tadi bilang pecahan. Dia tidak mau bagi, tentunya dia semua makan. Baik, makasih banyak Pak Kabid, makasih banyak Pak Mentor, makasih juga Pak Said. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembali ke Pak Afgan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rian dan Pak Bahrun. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Arham MPD yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi Pak Andi Zahid.